Oke. Oke, selamat malam semuanya, salam hebat luar biasa. Ya, teman-teman, selamat malam. Saya ajak Anda untuk nge-Zoom malam hari ini untuk belajar satu topik yaitu mengelola keuangan. Ya, diawali dengan mendapatkan, menghasilkan, dan memperoleh keuangan. Ya, dan malam hari ini topik yang umum, tapi saya berharap ini bisa jadi satu hal yang membuat Anda bisa lebih cepat untuk mendapatkan kebebasan keuangan. Ya, karena saya masih merasa sampai hari ini saya masih sangat merasa bahwa Anda adalah calon orang sukses bersama KK Indonesia. Ya, yang setuju boleh bilang amin. Apa yang tadi saya broadcast ke anda lihat di screen, Anda juga bisa buka lagi WA-nya. Kebanyakan orang kalau dapat duit, kita pasti dapat duit dari KK. Kebanyakan orang kalau dapat duit itu habis untuk keinginan, dan setelah itu ketika dipakai untuk biaya hidup ternyata kurang. Ya, ini nggak boleh terjadi di murid sekolah bisnis XYZ, terutama kita yang punya mentor yang luar biasa. Dan kita juga bukan orang menengah yang kalau dapat duit ambil untuk biaya hidup, lalu keinginan dan nabung, sekedar itu saja. Tapi kita adalah orang-orang kaya, calon orang-orang kaya yang kalau punya income, kita bisa berinvestasi, bisa menyelesaikan persoalan kehidupan dari sisi ekonomi, dan kita juga bisa mendapatkan keinginan-keinginan kita terwujud di hidup ini. Ya, jadi Anda calon orang kaya, teman-teman. Anda calon orang kaya, yakini saya masih mengimani Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen bareng-bareng dengan saya selalu memikirkan gimana agar Anda nambah penghasilan, Anda nambah peringkat, yang tujuannya adalah Anda bisa mendapatkan keuangan, dan setelah Anda mendapatkan keuangan, Anda bisa mengelolanya dengan baik. Itu kenapa, karena saya masih merasa bahwa Anda pasti akan jadi orang kaya, Anda pasti akan jadi orang yang memiliki penghasilan yang sangat luar biasa, maka kita siapkan terlebih dahulu, agar jangan sampai ketika penghasilan itu mengalir begitu banyak, Anda kebanjiran rezeki, tapi tidak mampu mengelolanya dan akhirnya kembali ke nol karena mindset-nya kurang tepat. Ya, jadi Anda dan saya sepakat ya, bahwa malam hari ini kita lagi persiapkan untuk kita menjadi orang yang kaya, dan kita tahu caranya bagaimana mendapatkan dan mengelolanya dengan benar. Ya, teman-teman, saya akan mulai dengan, yang pertama ini dulu, ya. Yang pertama adalah bagaimana memperolehnya, ya. Kerasa nggak kalau Anda ini di KK ya, di KK ini Anda bisa dapat uang itu cukup banyak, teman-teman, cukup besar itu. Dan kalau Anda lihat Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen ya, itu sudah bisa dapat uang gede gitu, Anda juga pasti bisa mendapatkannya karena yang sering saya bilang perusahaannya sama, sekolahnya sama, ya. Perusahaannya sama, sekolahnya sama. Kita ada di perusahaan yang sama, ada di sekolah yang sama, dengan promo, dengan produk, dengan cara penawaran, dengan hitungan yang sama semuanya. Jadi artinya kalau yang lain bisa dapat gitu maksimal dari apa yang diberikan KK, maka kita juga pasti bisa dapat maksimal juga. Hanya kita harus tahu, poin pertama adalah memperoleh atau mendapatkan penghasilan, ya. Anda boleh ketik memperoleh atau mendapatkan penghasilan. Ya, ini hal yang dasar ya, karena gimana bisa mengelola, apanya yang mau dikelola kalau nggak ada duitnya, bener nggak, teman-teman? Jadi Cak Lontong kan bilang itu, paling susah dalam mengelola keuangan adalah kalau nggak ada uangnya, dan saya nggak berharap Anda tidak punya uang dari KK, gitu. Jadi kita tahu kita harus masuk ke step pertama, yaitu memperoleh, mendapatkan keuangan atau penghasilan. Nah, kalau bicara soal mendapatkan keuangan atau penghasilan, saya pasti akan berikan kepada Anda bagaimana cara mendapatkan keuangan di KK, karena kita sama-sama di KK ya. Jadi saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana bisa mendapatkan keuangan di KK yang Anda juga sudah sangat paham. Caranya sangat sederhana, teman-teman. Bagaimana cara mendapatkan keuangan, yaitu kita punya yang namanya cara kerja. Oke, kalau bicara cara kerja, sudah Anda bisa otomatis sekarang, yaitu jual 5 juta. Sorry, ini tuh saya bentar ya, teman-teman ya. Bikin hang, wait. Oke. Nah, kalau Anda
selalu ngikuti mentoring, pertemuan, dan Anda makin paham dengan apa yang kita berikan, maka Anda tahu bahwa dalam menghasilkan keuangan di KK, maka caranya hanya satu. Cara kerjanya adalah cara kerja adalah jual 5 juta, cari 5 orang. Nah, saya nggak bosen untuk berikan Anda kalimatnya, gambarnya, terus arahannya, terus pelatihannya, workshop-nya gitu. Karena ada yang miss dikit ya di cara kerja ini, artinya miss itu saya dulu waktu kerja di sebuah perusahaan, saya itu diajari 3 bulan gitu. Dan sebelum 3 bulan beberapa hal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu otomatis saya kerjakan setiap hari tanpa disuruh lagi gitu. Jadi ketika seminggu awal suruh baca, 2 minggu berikutnya suruh praktek, maka sebenarnya 3 mingguan saya udah bisa mengoperasikan mesin yang saya harus operasikan. Saya udah bisa mengoperasikan komputer yang harus saya operasikan. Saya udah bisa menjalankan sistem yang harus saya lakukan. Kebetulan saya ada di audit gitu. Jadi 3 mingguan sudah bisa. Nah, kita tahu bahwa di KK ini juga ada cara kerja itu yang kadang-kadang herannya, kadang-kadang ya teman-teman ya herannya ya, itu masih harus diulang-ulang sampai sekarang dan bahkan masih ada yang bingung gitu loh. Nah, padahal kita tahu kalau udah dipahami kita tinggal melakukannya saja. Nah, saya bikin bagian ini teman-teman, bagi Anda dan saya yang sudah ada di KK, kita tahu bahwa cara kerja kita jual 5 juta, cari 5 orang. Ini saya mau simplify atau simpelkan dan kita lihat bagian yang Anda lihat di screen ya. Jual 5 juta, saya harus bisa jual 5 juta terlebih dahulu. Kalau ini saya bilang sebagai cara kerja pertama, cara kerja kedua, dan hanya punya 2 cara kerja saja, maka saya harus lakukan bagian saya yang pertama yaitu jualan. Oke, jualan. Dan sekarang tambahannya bagi Anda yang masih belum teknik ini Anda terima, belum paham, maka kita punya saran untuk Anda semuanya, kumpulkan semua pemakai, semua pembeli di satu kaki. Ya, jadi ketika Anda jualan, usahakan penjualan Anda dikumpulkan di satu kaki. Namanya kaki pemakai. Ya, ini kaki pertama boleh dibilang kaki pemakai. Nah, ini saran dari Pak Indra juga, kepada juga Anda udah dengar, di-share-kan untuk kita semua. Artinya bagi Anda yang sudah punya konsumen dan Anda lihat dia mau join jadi member reseller ya, Anda masukkan aja ke sini. Kumpulkan agar poinnya, PV-nya ngumpul di sini semuanya teman-teman. Ya. Dan ketika Anda lakukan cara kerja kedua, yaitu cari 5 orang, satu demi satu Anda cari, Anda tanyai mau serius enggak, Anda tanyai mau lebih sukses enggak, Anda tanyai mau bangun bisnis bersama Keke sebagai seorang pengusaha atau enggak, Anda temukan satu demi satu orang-orangnya, maka itu yang akan jadi hasil yang luar biasa untuk kita. Jual 5 juta, cari 5 orang. Ya, jual 5 juta, cari 5 orang. Anda bisa lihat ketika saya terus lakukan jual 5 juta, cari 5 orang. Ketika Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanisen terus lakukan jual 5 juta, cari 5 orang, maka kita akan sampai di, nah saya akan tunjukkan ya, kita akan sampai di mana. Ketika kita terus lakukan yang namanya jual 5 juta, cari 5 orang, maka kita akan sampai di penghasilan 1, 2 juta. Anda kalau ikut kemarin malam Bu Evi, maka cara join, cara kerja, cara dapat duit. Oke, cara join, cara kerja, cara dapat duit. Nah, cara dapat duit 2, 8, 50, 100. Kalau Anda seriusin jual 5 juta, cari 5 orang, maka akan sampai di tangga Anda mulai dapat penghasilan 2 juta, Anda mulai dapat penghasilan 8 juta, Anda mulai dapat penghasilan 50 juta, dan Anda mendapatkan penghasilan 100 juta. Nah, teman-teman, poin pertama adalah mendapatkan penghasilan, memperoleh penghasilan, dapat duit. Ya, karena kita mau mengelolanya tentunya kita harus dapat uangnya dulu. Dan kalau Anda ikuti
eee, bagan ini, Anda ikuti cara kerja ini, Anda jual 5 juta, cari 5 orang konsisten, begitu dapat pembeli, Anda kumpulin di satu kaki pemakai, Anda kumpulin di sana, Anda ajak untuk dia jadi pemakai yang loyal, kumpulin lebih banyak orang di sana, lalu Anda juga cari 5 orang serius, satu demi satu Anda temukan, maka Anda akan mengalami penghasilan mulai 2 juta, 8 juta, 50 juta, 100 juta. Nah, hari ini tadi Anda ke-transfer ya dari KK Indonesia. Saya sudah sampaikan dan saya berterima kasih untuk beberapa dari Anda yang ngerespon, Anda sudah dapat uang berapa. Ya, saya sangat berharap bagi Anda yang sudah 3 bulan, 4 bulan lebih join KK, saya sangat berharap Anda punya minimal 1 juta rupiah. Itu minimal teman-teman ya. Anda udah makin bisa mengelolanya bisnis Anda, tim Anda akan dapat tambahan penghasilan berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Karena kita akan sampai di penghasilan yang besar sekali ketika kita tahu cara menghasilkannya dulu, cara mendapatkannya dulu. Dan ternyata cara mendapatkannya memang hanya dua, yaitu 25 juta, cari 5 orang. Oke, teman-teman, poin pertama, kalau Anda mau dapat duit dari KK, poin pertama, kalau Anda mau dapat penghasilan dari KK, Anda harus jual 5 juta, cari 5 orang. Untuk detailnya gimana menata orang-orangnya, Anda langsung konsultasi kepada mentor Anda, kepada manajer Anda atau direktur Anda. Saya sudah lengkapi, saya sudah lebih banyak berikan arahan kepada para mentor Anda, bagaimana bisa menata agar saya bisa sampai di 2 juta, 8 juta, 50 juta, 100 juta. Ya, jadi Anda harus sampai kepada seperti yang Bu Novi, Bu Tuti, Bu Yanisen, dan saya terima harus sampai di tahap ini teman-teman. 50 juta. Itu kenapa kita mau siapin benar-benar agar Anda sampai ke sana dan kalaupun nanti Anda udah sampai di sana, saya percaya Anda sampai di sana 50 juta, Anda mengelolanya juga bisa lebih eh, bagus dari sekarang ini, itu siapin untuk Anda bisa mengelola keuangan yang lebih gede, tapi dimulai dari memperoleh penghasilan dulu. Ya, saya rasa cukup jelas ya. Poin pertama adalah bagaimana mendapatkan penghasilan. Itu karena kalau kita nggak ada uangnya, ngomong ngelola kan bingung mau ngelola apa. Kalau nggak ada duitnya kan apa yang mau dikelola, benar nggak teman-teman? Ya, jadi saya berharap Anda sampai di tahap ini dulu, fokus dulu. Nah, untuk dapat duit dari KK, fokusnya adalah 25 juta, cari 5 orang. Bagi Anda yang on cam, saya ajak bareng-bareng, kita bisa dapat duit dari KK dengan cara 25 juta, cari 5 orang. Kita bisa dapat duit dari KK dengan cara 25 juta, cari 5 orang. Kita bisa dapat duit dari KK dengan cara 25 juta, cari 5 orang. Itu aja. Bu Novi jadi director, jadi crown. Bu Tuti jadi director, jadi crown. Bu Yanisen jadi director, jadi diamond. Penghasilan nyentuh angka 50 juta karena dua cara kerja ini. Jual 5 juta, cari 5 orang. Bagi Anda yang tidak terlalu fokus, kurang fokus dengan dua cara kerja ini, saya ajak Anda balik. Ayo, fokus kerjanya jelas ya. Jual 5 juta, cari 5 orang. Agar 2, 8, 50, 100 sampai ke Anda semuanya. Oke ya, jadi poin pertama jelas teman-teman, Anda bisa dapat duit dari KK Indonesia. Anda bisa dapat penghasilan dari KK Indonesia dan penghasilannya bisa sampai tidak terbatas. Ikuti stepnya dulu, 2 juta, 8 juta, 50 juta, 100 juta. Ya, Anda harus sampai ke tahap di mana Anda mengalami peningkatan-peningkatan penghasilan. Kalau nggak ada peningkatan, itu kenapa saya sangat sarankan jangan berhenti koordinasi. Jangan berhenti ikut evaluasi, terus upgrade, terus berusaha untuk jadi pribadi yang mandiri. Ya, apa yang belum bisa, kenapa saya kok belum 2 juta, udah ikut KK 6 bulan, kok 1 juta kok belum bisa. Coba Anda jadi pribadi yang mandiri dan koordinasi dengan mentor Anda. Saya kok sudah beberapa bulan ini nggak ada penjualan yang kayak dulu misalnya, ya Anda harus jadi pribadi yang mandiri dan berkoordinasi. Saya kok masih belum bisa cetak manajer ya, gitu. Anda harus jadi pribadi yang mandiri, evaluasi, dan koordinasi dengan mentor Anda.
Nah, poin pertama saya berharap Anda jelas, clear, karena kalau poin pertama kita nggak punya, yaitu uangnya nggak ada, maka kita bingung mau ngapain, karena memang nggak ada uang, ya. Nah, yang kedua nih teman-teman, yang kedua kita masuk di tahap mengelola, ya. Jadi mengelola ini berarti udah ada uangnya, sudah ada sesuatu. Saya mau kelola sawah gitu, ya udah ada sawahnya tentunya ya. Saya mau kelola kos-kosan, ya udah ada kos-kosannya tentunya. Ya, jadi sekarang kita beriman, kita yakin kalau kita akan sampai di tahap penghasilan yang diterima dari KK, mulai 2 juta, 8 juta, 50 juta, 100 juta. Nah sekarang berapapun yang Anda terima teman-teman, kita akan bagi tips, kita akan diskusi mungkin, kita akan sharing bersama. Ya, kalau kita bicara mengelola keuangan, tentunya ada banyak tips yang Anda bisa cari, artikelnya banyak sekali, di sosial media itu juga banyak sekali tips-tipsnya yang biasanya satu gaji Anda bisa bagi menjadi beberapa pos, kan gitu ya, rata-rata gitu ya teman-teman ya. Jadi satu gaji Anda bisa bagi jadi beberapa pos untuk ini, untuk ini, untuk ini, nanti dicatat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, teman-teman, sadar nggak kalau mereka punya satu gaji dibagi jadi beberapa area. Kita, murid sekolah bisnis XYZ, distributor KK Indonesia, itu minimal punya 2 sumber penghasilan. Minimal ini teman-teman, ini minimal ya, gitu. Jadi, kalau di luaran itu tipsnya jadi, 1, ketika Anda dapat satu gaji, Anda bisa bagi ke sini ke sini ke sini ke sini. Nah, di Keke, Anda nggak punya cuman satu sumber penghasilan, tapi Anda minimal, saya bilang minimal ini ya, Anda punya minimal 2 sumber penghasilan. Sadar nggak? Tahu nggak kalau Anda punya minimal 2 sumber penghasilan? Coba yang tahu boleh diketik dari mana aja kira-kira. Minimal 2 sumber penghasilan yang Anda terima. Kalau saya dulu karyawan kan ya pokoknya tanggal 31 ditransfer gaji sekian, saya bagi-bagi. Jadi sumber penghasilan saya satu aja. Tapi kalau di KK, ya Bu Novi cerdas. Oke ya, kalau di KK Anda minimal punya 2. Nah kenapa saya bilang minimal, itu udah pada baca ya, udah pada baca ya, gitu. Jadi dari penjualan, yang keduanya dari bonus bulanan, gitu. Anda sekarang ini ditransfer dari bonus bulanan, gitu. Padahal kalau Anda sadari, Anda dapatnya dari jualan cash setiap hari. Nah minimal 2, yang satu dari mana? Kira-kira ada lagi nggak yang tahu kira-kira yang satu dari mana? Ada 3 nih, gitu, tapi minimal ada 2, ada 3. Nah, dari Rito. Ya, Bu Sugiyarti, Mbok Bayan udah jawab dari Rito, dari Lito, ya. Karena ketika kita harian dapat dari penjualan, setiap bulan ditransfer, 6 bulan sekali, setahun sekali. Kalau kayak Bu Novi, Bu Tuti, Crown itu yearly bonusnya tambah satu lagi, bonus tahunan. Jadi teman-teman, KK ini sangat bisa untuk jadi sumber penghasilan Anda yang banyak dan besar. Ya, artinya banyak dan besar ini dari beberapa pos dan juga gede gitu, Pak Agus Triyono. Kapan hari udah cerita ke saya, wah lumayan nih, setahun sekali ditambahi sama Kiki 12,5 juta, lego, udah langsung bikin kolam. Anda akan rasakan ya, hariannya dapat, bulannya dapat, gitu, dan tahunannya dapat. 6 bulan sekali dapat lagi, mantep. Ya, jadi kita harus sadari dulu bahwa Kiki ini bisa kasih penghasilan itu banyak, benar-benar banyak teman-teman. Ya, makanya saya ajak Anda fokus karena Kiki ini bisa berikan penghasilan kepada kita dan kita sekarang belajar bagaimana mengelolanya. Oke, saya maju lagi ya teman-teman ya. Nah, saya nggak lagi kepo ya, tapi saya memang benar-benar pengen Anda paham bahwa GG ini baik banget lah, GG ini baik banget ya. Itu kenapa di evaluasi mingguan saya selalu tanya berapa cash Anda, gitu. Saya sangat berharap cash Anda itu ada. Tuh, misalnya Anda seminggu sekali dapat 1 juta atau 500 ribu, ya itu untuk beli sayur, untuk masak, untuk beli beras gitu. Kalau seminggu sekali 500 ribu kan ya lumayan banget nggak sih teman-teman? Sangat membantu ya, gitu. Jadi ketika Anda jualan, seminggu dapat 500 ribu. Itu kalau sebulan udah 2 juta tuh, itu udah di atas UMR kota kecil, ya. Tapi
paling enggak Anda sudah ketutup untuk hariannya, gitu. Jadi Anda jualan produk, kenapa saya tanyai dapat cash berapa setiap, dalam seminggu ini, gitu, agar harian Anda beres, gitu. Jadi kalau para direktur, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yandhisrian tanya, "Dapat berapa minggu ini?" Itu bukan lagi kepo terus mau mau tahu gitu, bukan gitu, tapi pengen Anda itu benar-benar dapat dan harian Anda beres gitu. Jadi perutnya itu keisi dulu gitu loh teman-teman. Karena bonusnya nanti diterima bulan depan, paham ya? Gitu. Nah, jadi kalau Anda dapat cash berapa kita tanya itu, kita berharap kalaupun Anda merasa, "Aduh kurang nih," ngomong aja, kan ngomong kan nggak bayar. Maksudnya kita akan bantu Anda gimana agar Anda itu seminggu paling enggak bisa dapat 500 sampai 1 juta rupiah, yaitu untuk covering, keseharian Anda. Ya ini Bu Reni lumayan dapat penjualan langsungnya. Bu Reni itu rajin ngasih ke saya, dapat sekian, rajin banget ya. Nah, itu kalau saya tanya cash. Nah, kenapa saya tanyai PPV berapa, sponsor berapa orang, dan PGBV berapa, itu untuk jadi bonus bulanan. Nah, hari ini Anda dapat transferan itu dari ketika Anda sponsoring bulan lalu, ketika Anda punya PV pribadi, ketika Anda punya PGBV. Ya, jadi selamat nih bagi Anda yang punya PV, itu Anda punya orang baru yang Anda sponsorin, Anda punya PGPV, misalnya 5 juta PGPV atau pisahan dan sebagainya, Anda pasti bonusnya di atas 2 juta. Pasti bonusnya di atas 2 juta bagi yang PGPV 5 juta poin. Nah, belum ketambahan Anda dapat dapat kalung gratis gitu, Anda bisa jual lagi kan. Nah, itu masuk ke cash. Tapi paling enggak kita tahu Keke bisa berikan penghasilan dari penjualan berupa cash untuk keseharian kita. Itu juga siapin dana untuk setiap bulan diberikan kepada Anda. Nah, yang saya mau bahas kepada Anda sekarang adalah di bonus bulanan seperti hari ini. Ya, tadi udah ada yang ngechat ke saya, di grup malahan ya Bu Maria itu, saya udah langsung kasih ke orang tua Pak." Wah itu bagus sekali teman-teman. Ya, saya nggak tahu bonus Anda yang tadi Anda terima udah langsung habis atau masih tersimpan atau gimana saya nggak tahu, tapi saya berharap yuk kita pelajari bareng bonus bulanan dari Keke, ya Bu Novi pernah dulu kasih satu satu kalimat dan saya percaya itu bukan kalimat motivasi, ini betul-betul kalimat yang beliau, alami. Bonus itu sampai nggak diotek sama sekali teman-teman, bonus itu sampai nggak diambil, itu sampai nggak berkurang gitu. Kenapa? Karena di-cover dari keseharian dengan penjualan gitu. Jadi ini kita maju aja ya, kita maju aja ya, agar kita tahu maksudnya gimana nih, apa yang saya lakukan setelah saya dapat bonus ya. Kita masuk ke bonus bulanan, saya coba akan share untuk Anda. Pertama dari sisi mindset dulu, biar kita jelas bareng-bareng bahwa mindset yang kita harus miliki sebagai seorang pengusaha keke ya, mindsetnya itu Pak Indra juga ajarkan kepada kita bahwa hemat itu tidak sama dengan pelit, teman-teman. Beda jauh. Hemat tidak sama dengan pelit. Hemat itu sesuatu yang nggak perlu keluar, ya memang nggak usah dikeluar. Tapi kalau pelit itu harusnya keluar, tetap nggak mau dikeluarkan. Nah, itu namanya pelit. Gitu. Tapi kalau kalau kita tahu sebenarnya itu adalah sebuah prinsip, yaitu prinsip investasi. Artinya mengeluarkan uang itu jangan sampai sia-sia. Itu, jangan sampai sia-sia, apalagi kalau kita merasa uang kita itu belum gede banget. Misal, Anda keluarkan uang untuk pulsa, ya, 50.000 misalnya, kuota 50.000 ya, saya nggak tahu dapat berapa giga. Tapi kalau Anda keluarkan 50.000 dan itu habis untuk scrolling, liatin, Netflix atau, podcast yang nggak jelas gitu dan Anda nggak dapat apa-apa, itu pembuangan. Itu buang duit namanya. Tapi kalau Anda dengan 50.000 Anda ngikuti webinar, Anda ngikuti Zoom, Anda ngikuti workshop, gitu, Anda promosi dan akhirnya satu pembeli, 2 pembeli, satu member, 2 member, dari 50.000 Anda bisa dapat 500.000 aja, itu yang disebut dengan investasi. Ya, jadi kita tahu, kita kalau memang perlu keluar uang untuk kuota ya keluarkan aja gitu, tapi tujuannya bukan untuk pemborosan, tapi Anda sedang investasi untuk dapat ilmu, untuk bisa promosi sehingga bisa menghasilkan uang berikutnya, ya. Tujuan berikutnya pasti untuk saving dan kita nanti akan buka beberapa tips yang, kita harus sama-sama coba diskusi ya, agar kita nanti bisa dari Keke
bonusnya kayak Bu Novi itu bonusnya juga utuh gitu, wongkol nggak kurang, jadi saving-nya bisa bagus sekali dan kita bisa melipat gandakan keuangan kita, ya. Ini mindset yang harus dipahami bahwa hemat tidak sama dengan pelit, milikilah prinsip sebagai seorang investor, ya. Dan kita tahu jangan sampai keluarkan uang itu sia-sia gitu aja loh, gitu. Kalau Anda keluarkan uang ya boleh, itu uang Anda, tapi kalau bisa jangan sampai sia-sia untuk kita bisa punya keuangan yang makin bagus bertambah karena kita mau merdeka secara ekonomi, ya. Nah, yang kedua adalah sisi skill set, ini masuk ke pembagian keuangan. Saya coba akan share screen dulu ya. Pasti Anda temukan temukan banyak sekali tips tentang keuangan. Saya akan ambil 2 contoh saja tentang, tips keuangan. Anda bisa lihat di layar, kelola keuangan dengan prinsip 10, 20, 30, 40. Ini dari artikel umum ya, jadi ada angka 40%. Ya, 40% ini persentase yang digunakan untuk kebutuhan hidup, ya seperti biaya makan, transportasi, tagihan, sekolah, pulsa yang bersifat kebutuhan pokok. Ya, Anda bisa jabarin sendiri detailnya, tapi dari sekian juta yang Anda terima bonus, itu memang kalau bisa coba 40% masukkan ke kebutuhan. Lalu 30% teman-teman, itu misalnya Anda punya hutang, terus Anda punya keinginan untuk, nyicil misalnya ya, atau Anda mau investasi ini ambil dari 30%, oke? Ambil dari 30%. Di sana tertulis untuk kebutuhan yang sifatnya produktif. Nah, 20% itu Anda bisa ambil untuk persiapan masa depan seperti dana darurat, insurance, gitu, dana pendidikan, itu untuk investasi ya, termasuk tabungan di dalamnya, 20%. Nah, yang 10% itu di sana ditulis kebaikan, ya. Kebaikan itu maksudnya ya untuk sedekah, untuk amal gitu, dan berapa berapa nominalnya ya dari 10% itu upayakan untuk selalu kasih untuk kebaikan. Jadi teman-teman ini pembagian yang umum yang mungkin Anda bisa dapatkan di artikel umum. Nah, ada juga artikel yang hampir sama, ini cara cerdas pengelola keuangan sama 40, 30, 20, 10, tapi agak beda kalau tadi tabungannya 20, sekarang tabungannya yang 30%. Nah, pembagian ini mungkin di awal Anda bisa ikuti secara flat, artinya ya pokoknya kayak ginilah gitu. Tapi nanti akan terjadi pergeseran ketika mungkin Anda udah nggak punya cicilan, gitu. Tabungannya juga udah sangat cukup, gitu. Maka mungkin Anda mulai menggeser dana untuk sedekah, itu Anda bisa kasih lebih, karena udah nggak ada cicilan kan. Atau mungkin investasinya, kalau saya misalnya ya, saya ngiklan. Bayar iklan itu saya 300, mulai dari 300 sebulan ya, 300. Sekarang saya lagi punya cita-cita ini bisa ngiklan sebulan 10 juta. Itu iklan yang belum master ya, kalau yang master itu ngiklan sebulan loh, 10 juta itu kecil, itu sehari 10 juta itu ngiklan loh teman-teman. Nah, tapi kita, juga harus tahu bahwa kalau memang kita udah sampai di tahap harus di area itu ya masuklah ke sana, yang penting kebutuhan utamanya terpenuhi, tabungannya udah ada, utangnya sudah nggak ada, dan yang lain-lain Anda bisa mulai prosentasenya di otak-atik sendiri, ya. Karena kalau Anda nggak punya 4 pos ini minimal, maka biasanya dapat kayak tadi kayak orang awam tadi, orang awam tadi dia cuman begitu dapat langsung keinginan dan biaya hidup gitu Kak. Kita nggak ada pembagian yang lebih detail untuk kita bisa ngerti apa yang harus kita lakukan dengan keuangan kita. Tapi karena kita mau jadi orang kaya, kita punya mindset orang kaya, maka tentunya kita harus punya pos untuk investasi, biaya hidup, keinginan yang tujuannya nanti adalah untuk melipat gandakan penghasilan kita. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi tips untuk kita bisa bareng-bareng kelola keuangan yang kita dapat dari KK Indonesia. Ini teman-teman sekali lagi ini bonus bulanan ya. Ini bonus bulanan yang artinya
Anda lihat kalau 40% kebutuhan utama itu bisa di-cover dari penjualan langsung, dari cash yang diterima setiap hari dari penjualan, maka sebenarnya kebutuhan utamanya kan berkurang, gitu. Jadi mungkin 30% malahan, tapi tabungannya jadi 40%. Wah, ini jadi asik nih teman-teman ya, itu. Makanya untungnya Keke ini kasihnya bisa beberapa pos sumber penghasilan. Ya bisa jadi dari jualan, bisa dari bonus bulanan, bisa dari Rito-Lito atau yearly bonus, teman-teman. Nah, kalau Anda 6 bulan sekali ada tambahan tabungan 6 juta atau 9 juta, ya misalnya kayak kemarin corona gitu, nggak bisa kemana-mana, kalau tahun depan kayaknya udah mulai bisa kelayapan gitu ya, bisa mulai keluar negeri. Tapi kemarin saya berharap 6 juta, 12 juta, 24 juta, 25 juta yang Anda terima itu mungkin full masuk ke tabungan gitu, dan saya sangat berharap Anda join KK, ini saya tutup ya, biar fokus ya. Dan saya sangat berharap Anda sudah join KK, Anda sudah mulai bisa melakukan yang namanya investasi dan menabung. Itu kalau bicara menabung, boleh di-chat nggak? Sekarang yang udah punya tabungan dari KK ada? Yang dulu nggak punya tabungan, sekarang dari KK jadi punya tabungan. Boleh nggak di-chat? Siapa yang dulu nggak punya tabungan, sekarang jadi punya tabungan? Ada dong. Dulu ke koperasi itu pinjem, dulu ke Pegadaian itu pinjem, gitu. Sekarang ke koperasi itu nabung, sekarang ke Pegadaian itu nabung emas malahan. Ada nggak teman-teman? Ya, boleh dong gitu berbagi, bagi yang dulunya nggak punya tabungan, sekarang ikut GG jadi punya tabungan, ya. Mbak Novita Dewi, dulu ada, tapi sekarang nambah, ya ini malah jadi lebih keren ya, gitu. Saya, Pak Agus Triyono, ya Mbak Endah, dulu nabungnya dikit, sekarang malah tambah bisa deposito. Aduh, cakep banget ya. Dulu nggak ada, malah ngutang. Nah, ini keterbukaan Pak Agus Triyono ya. Sekarang punya di koperasi yang dulu diutangi ya. Dulu ke koperasi kan ngutang nih, sekarang di koperasi nabung. Ya, Bu Agustina ada, Bu Sugiyati ada tabungan. Ya saya berharap 83 orang ini semuanya akan punya tabungan dari KK. Ya, setelah kita tahu gimana dapatnya, dengan jual 5 juta cari 5 orang, maka Anda udah punya uangnya, kelola salah satunya untuk tabungan. Ya, saya sangat berharap Anda punya tabungan. Kalau masih ingat Bu Novi, Bu Tuti, Bu Yanisen, Pak Agus Triyono, kita kalau dulu manajer seminar dan sebagainya, di sisi manajemen keuangan, Pak Endruho itu selalu memberikan pelajaran tentang nabung kalau 1.000 per hari. Wah, itu setelah beberapa tahun jadi beberapa ratus ribu, beberapa juta, teman-teman. Ya, jadi Pak Endruwo sendiri ngajari untuk nabung. Ya, saya sangat berharap Anda sisihkan. Tadi udah kita lihat bareng-bareng berapa yang harus disisihkan, itu coba coba paksain dikit ya teman-teman ya, paksain dikit, paling enggak 10% ya, dari keuangan Anda mungkin baru dapat 1 juta gitu. Jadi kalau 10%-nya 1 juta, 100.000 udahlah masukkan ke tabungan. Ya sekarang udah nggak pakai celengan ayam kayak dulu ya, celengan kodok atau celengan ayam sekarang udah nggak pakai, mungkin Anda pakai, bank atau virtual dan sebagainya silahkan, atau koperasi boleh, tapi Anda harus punya tabungan, Anda harus punya saving dari uang yang Anda terima dari KK Indonesia. Ini yang namanya cerdas keuangan, ya, cerdas keuangan. Saya sangat berharap Anda betul-betul bisa jadi orang kaya dan dimulai dari kecerdasan finansial, teman-teman. Oke ya. Nah, maju lagi, setelah kita punya tabungan, kita juga harus punya investasi. Ya, jadi tabungan itu kan uang yang dianggap udah nanti kalau pas butuh atau kalau bisa nggak usah diambil-ambil nanti untuk masa depan lah gitu. Tapi investasi ini berarti memang dikeluarkan sekarang. Dan investasi yang saya ingin Anda juga yaitu keuangan Anda dibagi untuk investasi adalah investasi di kesehatan dan di bisnis. Ya, ingat ya, saya keluarkan uang untuk dapat uang. Setuju nggak teman-teman? Itu prinsip investasi.
kita udah belajar, saya keluarkan perasaan saya untuk dapat perasaan. Perasaan capek, perasaan sakit, kecewain, perasaan disalahpahami, tapi tetap sayang sama mereka, para mitra, agar dapat perasaan. Perasaan disayang, perasaan dihargai, dihormati. Saya keluarkan waktu saya gitu untuk jalankan bisnis ini agar saya bisa nanti bisa bareng-bareng dengan keluarga, bisa lebih banyak punya waktu dengan keluarga, itu investasi. Nah sekarang saya pengen Anda paham juga bahwa keuangan Anda yang Anda terima dari KK Indonesia itu juga perlu diinvestasikan. Setelah tadi tabungan, diinvestasikan ke, ya, boleh 30% atau 20% terserah, gitu, 30% atau 20% terserah, tapi Anda investasikan ke satu kesehatan. Ya boleh dicatat ya, investasinya adalah ke kesehatan, yang kedua di bisnis. Jadi dikembalikan ke bisnis. Nah, maksud saya kalau Anda mau sehat, Anda harus investasi di kesehatan. Kita udah bahas kemarin sehat kaya bahagia. Artinya dari keuangan Anda harus beli produk-produk KK Indonesia. Anda harus konsumsi produk-produk KK Indonesia, Anda harus minum produk-produk KK Indonesia untuk Anda sehat. Ini investasi, ya ini investasi Anda dari keuangan yang Anda terima dari KK. Ya jadi kalau boleh dibilang ya Anda dapatnya duit dari KK masuk ke produk ya memang perlu untuk Anda ini jadi tetap sehat, agar orang sehat punya banyak keinginan, orang sakit cuman punya satu. Dengan kesehatan Anda bisa dapat lebih banyak uang untuk karena Anda bisa bekerja. Ya, jadi pertama investasinya di kesehatan dulu teman-teman. Dan yang kedua adalah investasinya di bisnis, gitu, yaitu investasikan di produk, gitu, investasikan di webinar, investasikan di mungkin buku, investasikan di alat kerja mungkin. Nah, saya berharap Anda punya dana untuk beli misalnya pulsa yang paling gampang itu kan investasi bisnis. Kalau pulsa dipakai untuk bisnis berarti investasi di bisnis. Anda merasa perlu untuk beli handphone, untuk toko gitu karena ini udah nggak bisa ini RAM-nya udah habis, foto-foto udah nggak bisa dimasukkan ke sana, gitu udah lemot banget ini juga dipakai untuk ini itu mendingan Anda tabung, lalu Anda beli satu untuk investasi di bisnis ini jadi toko Anda misalnya. Jadi ini khusus untuk broadcast ya. Jadi Anda, terima broadcast itu dari handphone yang saya memang pakai untuk bisnis. Ini ada toko, ini ada WA jualan, ini ada Facebook jualan dan sebagainya. Jadi investasikan di bisnis. Nah, termasuk kalau Anda mungkin ambil paket promo, termasuk kalau Anda mungkin beli buku untuk catatan, termasuk kalau Anda ikut webinar gitu, asal mula penyakit bayar 100.000 saran saya ikut. Karena Anda punya 1 juta rupiah, kalau Anda udah bagi-bagi dan masih ada dana untuk investasi, apa ya, mungkin ikut webinar 100.000 asal mula penyakit. Dari investasi itu, Anda ikut webinar itu, Anda ngerti cara nangani orang yang bermasalah dengan kesehatannya. Resepnya jelas, cara ngomongnya diajari dan sebagainya. Anda langsung praktekin, Anda ketemu pembeli, konsumen, orang yang join. Dari 100.000 Anda, itu jadi 2 orang yang join, jadi 1 juta rupiah. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa, teman-teman, ya. Jadi ini mindset yang harus dimengerti dan saya berharap keuangan Anda salah duanya adalah investasi bisnis, selain investasi kesehatan. Oke, setuju ya? Jadi nanti kalau misalnya ada acara webinar atau Anda minta untuk ikut atau beli produk, itu jangan terus Anda ini sorry sebelumnya. Kalau Anda masih berpikir, "Aduh suruh beli, suruh keluar uang," ini masih pikirannya masih pertama memang mungkin karena konsep investasinya belum paham, tapi yang kedua, kemungkinan besar Anda memang kurang penghasilan teman-teman. Saya mohon maaf ya, gitu. "Ayo beli produk, lah kok malah dikongkon tuku. Ayo ikut webinar bayar, lah kalau webinar kok bayar, ayo Bu Tuti ngajak untuk, beli buku kerja gitu, ya kok malah harus beli buku kerja gitu. Nah itu kalau Anda masih punya pikiran, kok harus beli, maka mungkin satu prinsip investasinya belum nyantol, atau yang kedua memang Anda nggak ada duitnya. Nah ini di langkah di pertama tadi saya berharap, yuk dapetin uangnya, yuk
dapetin penghasilannya dulu, ya. Nah, semoga kita jadi paham bahwa keuangan yang kita miliki itu memang harus jelas posnya, di mana kita punya tabungan, kita bisa pakai untuk investasi. Investasinya jelas di kesehatan dan di bisnis, agar kesehatannya makin meningkat, agar bisnisnya makin meningkat. Setuju teman-teman? Kalau mau bisnisnya makin meningkat, kalau mau kesehatannya makin meningkat, ya investasi. Saya jadi ingat Adirai ya, itu dia bilang gini, Adirai itu binaragawan ya, binaraga ya, kalau saya binarangka ya. Dia bilang, "Tidak ada orang yang mau kaya dan bilang, 'Saya diam aja dan akan kaya.'" Saya ulangi lagi, tidak ada orang yang mau kaya dan dia tidak lakukan apa-apa, dia bilang, "Diam aja dan saya akan jadi kaya." Nggak ada. Semua orang kaya mengupayakan bagaimana agar bisa jadi kaya. Benar nggak? Bekerja, berwirausaha, dan sebagainya. Tapi yang aneh, nah ini Adera ini, karena dia pakar kesehatan kan, yang aneh, orang-orang pengen sehat, tapi tidak mau melakukan apa yang harus dilakukan untuk menjadi sehat. Nah, kalau dari sisi dia, misalnya nggak mau olahraga. Kalau dari kita tahu nggak mau minum suplemen. Pengen sehat, tapi nggak pengen mengupayakan usaha untuk bisa sehat. Nggak mau olahraga, nggak minum suplemen, dan sebagainya, tapi tetap pengen sehat. Itu kayak orang mau kaya, tapi nggak mau ngapa-ngapain gitu loh teman-teman. Nah, jadi kita pahami bahwa kita di sini sudah diberi alat, diberi cara, diberi fasilitas, diberi mentor untuk bisa mendapatkan kesehatan dan kekayaan. Gitu. Makanya ini terus nyambung ya, kita goalnya adalah sehat, kaya, bahagia. Anda harus sehat, investasilah di kesehatan, minumlah produk-produk kesehatan Keke. Itu Anda harus kaya. Gitu. Jadi Anda harus investasi juga di bisnis ini gitu agar makin kaya, ya. Nah, saya maju lagi nih teman-teman. Sebelum saya maju lagi, Mbak Novita Dewi ada nggak? Mbak Novita Dewi. Oke, saya cek dulu Mbak Novita Dewi. Ada Mbak Novita Dewi. Bentar, Mbak Novita Dewi bisa di-mute, nyalain kameranya dong kalau bisa Mbak Novita Dewi. Oke, silakan di-unmute Mbak Novita Dewi. Ya, Pak Dani. Silakan Mbak Novita Dewi sharing dari Keke, bisa punya tabungan, bisa sedekah, bisa bantu orang tua. 3 atau 4 menit silakan Mbak Novita. Iya, terima kasih Pak Dani. Alhamdulillah ya teman-teman dari KK Indonesia, memang dari sebelumnya saya dari dulu memang suka menabung ya, walaupun sedikit-sedikit itu pasti dari dulu saya sisihkan untuk menabung. Dan alhamdulillah dari KK Indonesia juga puji syukur ya, dari pendapatan bulanan terus dari Rito itu saya juga kumpulkan tersendiri, jadi saya punya impian dulu cuma satu tabungan aja, dan di KK Indonesia alhamdulillah saya udah punya tabungan untuk anak, terus untuk tabungan untuk orang tua juga. Bismillah ya Pak Dani dan semuanya, semoga tabungan-tabungan yang akan saya inginkan itu tercapai ya, untuk impian-impian semuanya. Pokoknya untuk masa depan benar-benar apa di KK Indonesia, asalkan mau berjuang, asalkan kita benar-benar mau serius, nur dan nyontek, ya itu pasti bisa. Walaupun mungkin ada yang lambat, ada yang cepat, tapi aku yakin di KK Indonesia itu bisa mewujudkan semua impiannya. Untuk membantu orang tua juga alhamdulillah di KK Indonesia mau berbagi dengan saudara, dengan orang tua itu sudah bisa, sudah lebih gitu. Alhamdulillah banget Pak Dani. Terima kasih. Oke, Mbak Nov boleh kasih tahu Mbak Nov, tabungannya sekarang jadi berapa Mbak Nov? Ada berapa kira-kira ya? Kepo nih kita.
Untuk yang umum itu buku tabungannya di meja sebelah. Kira-kira aja. Itu yang kemarin sama Pak Dani ya tambah sedikit-sedikit lah sudahlah totalnya. Kapan tadi saya Untuk dengar beberapa puluh juta ya. iya Pak Dani untuk kemarin sudah sedikit-sedikit. Oke, Untuk impian next terdekatnya juga Bismillah bulan depan bisa diwujudkan. mantep. Ya, saya dengar ceritanya cukup detail dan saya cukup bangga dengan Mbak Novita Dewi. Ini salah satu bukti teman-teman. Jadi kalau kita betul-betul mau jalanin bisnis ini, kita itu memang mengalami namanya peningkatan demi peningkatan. Ya, yang kedua saya boleh minta tolong Mbak Melati. Ini saya nggak omongin dulu di awal ya, Mbak Melati bisa di unmute. Saya nggak ngomongin dulu di awal, nanti Anda bicara ya. Enggak, gitu. Saya pengen Anda langsung ngerti on the spot gitu pengalaman-pengalaman mereka gimana bersama Keke. Kalau setahu saya Mbak Novita Dewi dulu ada sedikit masalah dengan keuangan dan sebagainya, tapi sekarang bisa bantu orang tuanya, bisa sedekah, amal apa ini, waktu kurban gitu, punya tabungan puluhan juta, ini kan luar biasa ya. Nah kalau Mbak Mel, saya juga dengar kisahnya agak berat juga, dulu nggak bisa beli produk, sekarang aduh suhunya mantep banget. Nah, jadi mungkin Mbak Mel bisa berbagi sedikit apa yang udah didapat, kemarin terakhir udah beli laptop. Nah, jadi dari Keke itu mestinya bisa dapat banyak dan bisa dikelola dengan baik. Silakan Mbak Mel, 3-4 menit aja. Yap. Terima kasih Mbak Dani. Ini karena nggak ada persiapan, saya kebetulan nggak pakai hijab, jadi nggak Ya, nggak nggak apa-apa. ngidupin video ya. Oke, saya minum dulu Pak, habis makan kerupuk. Baik, Biar teman-teman tambah semua. renyah suaranya. Iya, alhamdulillah. Mungkin sebagian teman-teman di sini pernah ngikutin acara GoSM, saya pernah ngisi waktu itu. Jadi jujur demi Allah, awalnya saya tidak punya saldo di rekening sama sekali. Mungkin salah satu mitra saya, Mbak Dian Puji, itu juga lebih paham karena saya sempat istilahnya polis asuransi saya tutup. Saya tempat minta tolong beliau, saya minta tutup karena ya gimana ya, karena memang awal pandemi kemarin itu sangat-sangat untuk keuangan saya sangat minim, jadi semua akses yang kira-kiranya tidak berkepentingan dengan dalam tanda kutip uang dapur saya tutup. Jadi seperti itu. Tapi justru di bisnis Keke ini alhamdulillah seperti yang Pak Dani bilang ya, dari awal saya move on lagi itu benar-benar saya tidak punya, kalau stok produk seperti Nata sih ada. Tapi kalau yang namanya Keke Lifehouse yang di atas 1 jutaan itu benar-benar nggak ada gitu. Jadi nggak nyangka juga dari yang rekeningnya 0, awal move on lagi saya kok bisa dapat waktu itu 7 kalau nggak salah, 7 orang yang join, yang istilahnya yang memberikan bonus ke saya dari Keke untuk bulan berikutnya. Akhirnya dari situ saya kembangkan lagi, promo-promo saya beli, sehingga Soho-nya juga alhamdulillah lengkap gitu Pak Dani. Pak Dani juga mungkin lebih memahami saya ya. Yang saya pakai itu dari mulai Kakalifos keluarga, produk-produk untuk imun dan untuk kecantikan sekarang full dari Keke semua yang saya pakai. Yang saya nggak pakai itu cuman yang Stopirei sama slimming kapsul. Jadi itu aja yang nggak saya pakai Pak. Kalau lainnya udah user 100% lah istilahnya. Dari yang harga-harga kayak SOD yang saya anggap dulu kayaknya saya nggak mampu ini beli kayak gini, akhirnya ya mau nggak mau ya memang harus kita beli karena saya sadar itu untuk kesehatan kita juga, dan kadang kita closingnya justru dari kita yang user itu. Nah kalau untuk keuangan seperti yang Pak Dani minta tolong saya share untuk malam ini, ya jujur dari awal pandemi kita ya kurang lebih sekitar Januari ya Pak ya, Januari Maret lah parah-parahnya itu. Ya kebetulan nih suami saya juga ada dekat saya, jadi berapa yang saya terima dari suami saya Pak Dani juga paham, dan intinya
saya juga masih punya tanggungan, salah satunya tanggungan angsuran rumah. Itu 1 bulan sekitar 1.400.000. Nah, itu sudah di-handle salah satunya dari KK Indonesia gitu, Pak, sampai saat ini. Sampai sampai bulan ini gitu, Pak. Jadi ibaratnya kalau kalau tadi nabung ya saya nabungnya nabung apa ya, investasi ya terus karena itu untuk rumah gitu. Jadi itu salah satunya. Terus yang nggak ngira juga dari HP saya juga yang HP-nya salah jadul, saya bisa beli HP lagi, bahkan bisa beliin anak saya HP dan kemarin terakhir Agustus, berarti Agustus itu ya 2 tahun, saya move on-nya 2019, 2021 saya punya alat kerja lagi tambahan laptop, itu pun dari KK Indonesia. Ya mungkin itu aja di Pak Dani yang Oke. saya bisa sharing-kan. Terima kasih, Pak. Ya, thank you Mbak Mel ya. Nih, teman-teman bukti nyata ya, ibu-ibu nih, ibu-ibu ya. Saya tahu mereka berdua mengalami hal yang cukup berat tuh. Dan ternyata dengan berani untuk menjalankan bisnis ini, cara kerjanya 25 juta, cari 5 orang, mendapatkan penghasilan. Itu kita bahas di poin pertama tadi. Pokoknya dapat duit dulu. Ya, kerja keras dulu, ngotot dulu, ikuti sistemnya 25 juta, cari 5 orang. Nah, penambahan-penambahan dikelola dengan baik. Gitu. Dan Anda lihat investasinya di kesehatan, investasinya di bisnis. Itu Mbak Novita Dewi, Bu Melati, pemakai yang loyal. Saya sangat paham pemakai yang loyal. Termasuk mungkin menggunakan untuk keluarga yang akhirnya kesehatan mereka lebih terbantu, dan mereka juga berani investasi di bisnis. Saya lihat Mbak Novita Dewi keliling kemana-mana, terus ikuti pertemuan rajin banget, gitu. Dan akhirnya mendapatkan apa yang bisnis itu juga berikan, perkembangan bisnis. Dan ini adalah 2 calon director yang saya, Bu Tuti, Bu Novi, Bu Yanizen lagi akan fokusi, dan saya berdoa kita doakan bareng Mbak Novita Dewi adalah director berikut. Mbak Melati Sundari adalah director berikut. Ya, itu kenapa kita mesti siapin agar nanti setelah 50 juta, 100 juta, ini kita bisa dapat sesuatu yang menginspirasi bagi yang lain. Nah, teman-teman, skill set sudah saya bagikan, mindset sudah saya bagikan, saya akan masuk ke poin yang gak kalah penting sebenarnya. Kita diajar di bisnis ini adalah work with God, bekerja dengan Yang Maha Kuasa. Nah, saya berharap Anda buka hati, buka pikiran, pakai perasaan yang benar, gitu, karena kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kehidupan kita pada dasarnya adalah karena Yang Maha Kuasa. Ya, saya nggak lagi ngomong agama, tapi saya sudah minta tadi kepada Bu Novi untuk bisa opening tentang apa yang sedang kita kerjakan. Nah, sebelumnya saya akan dasari dengan ketika kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, dengan segala keajaibannya, kita juga tahu bahwa kita makin ke sini makin ngerti bahwa Allah Tuhan Yang Maha Kuasa itu memang menciptakan kita itu sangat istimewa. Kita juga dilengkapi dengan otak. Jadi di kepala kita ini ada otak, ada logika yang bisa kita pakai untuk mikir, untuk kerja yang benar, teman-teman. Cuma kita harus tahu bahwa kita paham di luar otak, logika, nalar kita itu ada sesuatu yang bisa terjadi. Dan itu tentunya adalah karena kedaulatan, kemahakuasaan Allah, pencipta kita. Kita mikirnya mungkin nanti akan dapat 10 juta, tapi ternyata bisa 30 juta. Kita mikirnya mungkin dia akan join 99.000. Tapi ternyata dia join 2,3 juta. Ini sesuatu yang di luar nalar kita, di luar logika kita. Maka penting untuk saya ingetin teman-teman, kita harus bekerja dengan iman. Ya. Pagi tadi dan kemarin saya sudah sharing ke beberapa, saya akan sharingkan untuk Anda, bagi Anda yang baru dengar kalimat ini, yaitu iman menghormati akal sehat. Dan akal sehat tunduk kepada iman. Ya, saya kasih ilustrasi yang saya rasakan sendiri. Saya sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan yang tahu gajinya berapa, misalnya 5 juta rupiah, maka kalau saya nyimpen saving 500.000 tiap bulan untuk beli mobil, maka setelah 1.000 bulan, 500.000 itu saya kumpulin jadi 500 juta untuk beli rumah atau beli mobil misalnya. Nah, logika saya berkata kalau saya nabung 500.000, maka saya akan dapat mobilnya misalnya 20 tahun kemudian. Saya paksain jadi 20 tahun atau maksa lagi jadi 15 tahun kemudian saya akan punya rumah. Logika saya dengan melihat
UMR, dengan melihat gaji saya, dengan melihat apa yang saya bisa dapat. Tapi iman menghormati, ya kamu mikir gitu nggak apa-apa, nggak masalah kamu mikir. Sekarang iman berkata, 2 tahun lagi, melalui siapapun ya, mungkin Anda ketika lagi berdua dengan Yang Maha Kuasa, beliau berkata dengan Anda, atau lewat orang, atau lewat rohaniwan dan sebagainya, lewat kondisi, atau Anda ngerasain banget kalau saya 2 tahun lagi bisa dapat rumah, 2 tahun lagi bisa punya mobil. Maka Anda harus tundukkan logika ini, Anda harus matikan bahkan logika ini, Anda nggak boleh mendebat iman. Biarlah iman yang bekerja mengambil alih untuk mewujudkan apa yang pikiran logika kita tidak bisa wujud. Dan teman-teman, ini juga sedang kita terima sebenarnya. 2 tahun 100 juta. 3-4 bulan ke depan Anda PSM, Anda ESD. Bulan ini Anda dapat 10 juta. Ini sebenarnya kalimat yang mungkin kalau Anda ngerasain dari sisi iman, gitu, Anda dan saya sangat berharap Anda terima benar-benar, tangkap benar-benar. Jangan sampai Anda dikuasai terus dengan logika, ya nggak mungkin. Saya kan baru punya 1 kaki, gimana bisa jadi emerald 3-4 bulan ke depan. Ya saya kan baru join, gimana bisa dapat 10 juta. Itu logika yang tidak mau tunduk dengan iman. Teman-teman, bicara soal iman dan logika yang memang seringkali nggak nyambung, maka ada banyak hal juga yang kita bisa lihat bahwa ini sesuatu yang dilakukan di luar nalar. Misalnya, udah diajari 40, 30, 20, 10. Tapi mungkin di dalam hati Anda ngerasa, aduh saya harus berikan kepada orang tua saya lebih banyak. Saya mungkin harus belikan keluarga saya suplemen yang agak mahal dikit, SOD misalnya. Itu di luar logika Anda. Dan saya harus beramal lebih banyak, bersedekah lebih banyak. Mungkin di luar logika Anda. Tapi kalau itu adalah tuntunan Yang Maha Kuasa melalui apapun, melalui siapapun, saya harapkan matiin aja logikanya. Nggak usah didebat, akal pikirannya udah dihentikan, Anda jalankan saja. Dan kita tahu, semakin banyak beramal, semakin banyak bersedekah, semakin banyak memberikan kepada orang tua, justru saya melihat, saya ngalami sendiri ya, ini saya merinding juga. Saya berikan kepada ibu saya udah jauh lebih banyak. Dan saya melihat begitu semakin memberi kepada orang tua, kepada ibu saya, bagian kepada Tuhan diberikan. Di sini karena saya bagi dua ya, mungkin ada kaum muslimin dan Nasrani, mungkin ada teman lain yang agama keyakinan lain. Kita tahu bahwa bagian untuk Tuhan itu mesti diberikan. Mungkin Anda ada nasar, ada janji, ada sedekah, ada zakat, ada persembahan, ada perpuluhan, buah sulung, apapun namanya, termasuk pada orang tua. Yang saya tahu, orang tua itu adalah wakil Allah di muka bumi ini. Ya, setuju nggak teman-teman? Orang tua itu wakil Allah di muka bumi ini. Jadi kalau kita ngasih orang tua itu kayak kita tuh memberikan sesuatu kepada Yang Maha Kuasa. Dan itu memang jangan sampai hitung-hitungan. Kalau sampai kita hitung-hitungan sama Tuhan, sama Yang Maha Kuasa, maka jangan-jangan nanti beliau juga akan hitung-hitungan sama kita. Jadi mohon maaf, skill set yang tadi saya berikan, mindset yang tadi saya berikan, kita sebagai manusia yang punya logika, kita belajar mengelolanya. 40 untuk ini, 30 untuk ini, 20 untuk ini, 10 untuk ini. Tapi kalau Tuhan, Allah, Anda ngerasa di hati, saya mau beri lebih, saya perlu beri lebih, saya perlu nabur lebih, jangan ditahan. Apalagi bicara soal amal. Bicara soal omset ditarget. Bicara soal penghasilan ditarget. Sekarang bicara sedekah sekedarnya. Nah ini kebalik teman-teman. Anda pikir ya. Kalau Anda targetnya adalah target sedekah, saya bulan ini mau sedekah 10%. Saya bulan ini mau amal 10%. Anggap aja 1 juta. Berarti teman-teman, kalau Anda udah niat pengen sedekah 1 juta 10%, berarti penghasilan Anda berapa? 10 juta. 10 juta. Itu Tuhan akan berikan 10 juta kalau niat Anda adalah saya mau zakat, mau persembahan 10% dari bonus saya. Kalau 10%-nya 1 juta, maka Anda bisa punya penghasilan 10 juta. Nah, jadi kita targetnya itu, kita berpikirnya itu adalah di ibadahnya, di sedekahnya, di persembahannya, persepuluhannya, dan sebagainya. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan jauh lebih besar
dan kita akan lihat sesuatu yang lebih luar biasa. Nah, malam ini saya boleh minta Bu Novi bisa dinyalakan untuk kamera, ya. Teman-teman, kita bicara dari sisi spiritual ya. Saya nggak mau kamuflase, saya pengen bagi Anda yang Muslim, Anda akan langsung dapat sedikit tausiah ya dari Bu Novi tentang amal. Betapa pentingnya amal dan kenapa ini saya mau bahas karena jangan-jangan ya kita ini nggak pernah naik penghasilan karena nggak pernah mikir tentang amal. Kita ini pikirannya omset, omset, omset. Nggak pernah mikir memberi, menabur, mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan, nggak pernah memberikan kepada orang tua. Jangan-jangan cuman gara-gara ini. Dan apa yang saya maksud dengan nggak mau kamuflase, bagi Anda yang Muslim, saya pengen Anda dapat pengertiannya dari seorang yang memang kapasitasnya pas untuk bicara tentang amal dari sisi Muslim. Bu Novi bisa di-unmute? Oke. Sip. Cek sound. Tes. Oke. Oke, dan saya persilahkan untuk Bu Novi, bagi Anda yang Muslim, silakan simak baik-baik. Nanti saya akan coba lengkapi, bukan lengkapi ya, saya akan bicara dari sisi Nasrani. Terus semoga apa yang kami bagikan berdua ini bisa membuat kita tahu bahwa kita ini manusia, logika, akal sehat, diberikan sama Yang Maha Kuasa, tapi kita adalah spirit yang benar, karena kita ciptaan Yang Maha Kuasa, dan Yang Maha Kuasa pengen kita ngikuti perintah-perintah. Silakan Bu Novi bisa berbagi tentang amal atau sedekah dari sisi Muslim. Ya. Oke, terima kasih Pak Dhani. Selamat malam semuanya. Selamat malam Success People. Sehat selalu untuk Anda semua. Bu Direktur, Go 100 juta. Saya tergelitik dengan kalimatnya Pak Dhani tadi. Jangan-jangan kenapa Anda tidak naik? Sebetulnya ini yang tadi kalimat Pak Dhani sampaikan itu sebetulnya saya sudah ketika tadi Pak Dhani nanti bicara tentang kalau orang Islam bilangnya sodakoh, kalau secara umum sedekah ya. Kalimat pembuka saya sebenarnya tadi Pak Dhani sudah sampaikan bahwa jangan-jangan kalau Anda hari ini cek misalnya kok saya tidak pernah naik penghasilan, kok saya tidak naik peringkat, jangan salahkan siapapun, jangan salahkan produk, perusahaan, apalagi mentor, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan kok pembeli nggak datang. Jangan salahkan siapapun, tapi cek diri sendiri. Adakah yang belum dilakukan? Karena sebetulnya masalah hasil itu bukan tanggung jawab kita, bukan itu sudah menjadi hak prerogatif Allah. Jadi biarkan Allah yang memberikan hasil pada kita. Usaha kita yang terbaik adalah mendekatinya, mencari perhatian padanya, supaya ketika kita mencari perhatian, artinya kita melakukan sesuatu yang dia mau, melakukan sesuatu yang dia sukai. Seperti kita jatuh cinta pada seseorang, maka kita akan mencari perhatian pada orang itu, kita akan melakukan sesuatu hal yang dia sukai. Sama, kita ingin membuat Allah itu semakin cinta sama kita. Allah mencintai seluruh umatnya. Tetapi dia akan lebih memberikan perhatian pada seluruh umat yang juga memberikan perhatian lebih. Sehingga kita perlu untuk memberikan perhatian lebih, kita perlu untuk melakukan sesuatu hal yang disukai oleh Allah. Nah, kalau kita bicara tentang hasil atau kita berbicara tentang rezeki, maka salah satu cara atau kalau di dalam ilmu awam, ilmu orang-orang di luaran yang bukan tidak hanya beragama Islam, itu biasa disebut sebagai magnet rezeki. Salah satu magnet rezeki adalah sedekah. Kalau di dalam Islam, semua orang wajib memberikan sedekah, wajib memberikan infak, sedekah, itu hanya 2,5% atau 1/4 dari penghasilan kita. Dan itu pun masih dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ringan. Artinya hampir kita tidak punya kewajiban apapun. Tetapi kalau kemudian kita memberikan lebih, ada hal-hal yang kenapa kita harus memberikan lebih. Saya akan memberikan sedikit apa sih manfaat secara umum tanpa saya menyampaikan dalil-dalilnya, tetapi tetap akan sesuai dengan kaidah secara orang Muslim. Manfaat rezeki ada banyak orang yang menyebutkan manfaat rezeki ada banyak, tetapi
ada 9 yang penting, yaitu rezeki akan berlimpah. Kemudian sakit menjadi sehat, karena jadi banyak orang yang kalau di lingkungan saya, ketika orang sakit begitu jatuh sakit, yang dilakukan pertama adalah dia mencari janda atau mencari anak yatim piatu untuk disantuni. Itu kalau di lingkungan saya hidup di lingkungan yang sangat Islami, lingkungan pondok ya. Kalau Anda tahu di Wonosobo daerahnya Kalibeber itu pondok pesantren. Jadi di situ daerah saya. Jadi kalau begitu sakit itu yang dilakukan pertama itu tidak ke dokter, tetapi dia mencari janda yang hidupnya penuh dengan keterbatasan, kemudian anak yatim piatu dan menyantuni mereka. Itu yang dilakukan pertama. Dan ikhtiar yang pertama itu yang dilakukan. Karena kita percaya bahwa sakit itu datangnya dari Allah dan sembuhnya juga dari Allah. Sehingga bagaimana kita mencari perhatian Allah. Jadi karena mereka paham manfaat dari sedekah. Yang pertama, rezeki berlimpah. Yang kedua, sakit menjadi sehat. Yang sulit menjadi mudah. Kemudian yang keempat, bisnis dan urusan menjadi lancar. Kita punya bisnis pasti menjadi lancar. Menghapus dosa. Kemudian menolak bencana. Kemudian semakin dicintai Allah dan manusia. Tentu saja orang ketika dikasih sesuatu, orang pasti akan kemudian mencintai kita. Dicintai Allah dan manusia, didoakan oleh para malaikat, kemudian dipanjangkan umurnya. Tetapi dari itu sebetulnya ada 3 hal penting atau 3 hal yang utama ketika kita melakukan itu manfaat kita melakukan sedekah. Tetapi ada hal utama, 3 hal utama kenapa 9 ini muncul. Yang pertama adalah ketika ada hadis dari riwayat Tabrani yang artinya kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya sedekah dapat memanjangkan umur, dapat mencegah kematian buruk, dan Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan bangga pada diri sendiri. Itu yang pertama. Jadi memanjangkan umur dan mencegah kematian buruk. Intinya itu yang keutamaan yang pertama. Jadi dasarnya dari sana. Kemudian yang kedua, sedekah sebagai penghapus dosa. Dari hadis riwayat Tirmidzi yang artinya kurang lebih begini, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Kemudian ini yang paling utama, itu yang pertama, yang kemudian sangat menarik. Banyak orang yang memahami ini justru bukan hanya dari hadis, tapi dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya kurang lebih begini. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan 1 tangkainya itu akan ada 100 biji yang tumbuh. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Artinya, sehingga banyak orang berpikir ketika kita bersedekah, itu Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat. Jadi itu hitung-hitungan ketika kita berbisnis dengan manusia, dengan Allah. Jadi kita tidak lagi bisnis dengan manusia, tapi kita bisnis dengan Allah. Bagaimana bisnis dengan Allah? Yaitu bersedekah. Karena janji Allah adalah ketika kita bersedekah sebuah biji, maka Allah akan memberikan sebuah biji itu menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan tumbuh 100 biji. Artinya kan 7 dikalikan 100, 700 kali lipat. Jadi ini yang membuat orang, kita tidak bisa ngitung matematika Allah. Tetapi ketika kita banyak bersedekah, pada akhirnya kita akan mendapatkan banyak sekali pintu rezeki yang kadang-kadang kita tidak sangka-sangka, betul-betul tidak sangka-sangka. Dan kemudahan-kemudahan yang Masya Allah, dan rasakan, betul-betul rasakan kalau Anda benar-benar yang mungkin kalau sekarang nih, kalau Pak Dhani sampaikan 40, 30, 10, 10. Artinya 40 itu untuk keperluannya. 10 untuk sedekah. Nanti, suatu saat, ketika Anda sudah 100 juta, Anda tidak lagi berlaku 40, 30, 10, 10. Tidak akan berlaku. Anda tidak mungkin akan hidup dengan 40 juta setiap bulan. Tidak mungkin.
Anda akan hidup berlebihan. Tetapi di satu saat, di satu titik nanti, Anda hanya butuh 10 dan 10. 10% untuk yang lainnya, 10% Anda tidak boleh berubah. 10% itu untuk sedekah. Tidak boleh berubah. Ketika penghasilan Anda berubah, berubahlah sedekah Anda. Tetapi yang lainnya itu menjadi lebih kecil, tetapi sedekahnya akan terus naik, terus naik, terus naik. Itu kenapa kalau kita lihat, saya lihat Agnes Monica, Cinta Laura, itu bukan orang Muslim. Tapi saya benar-benar seperti dia anak muda yang betul-betul menginspirasi kita. Kalau Anda lihat, mungkin tidak terlalu diekspos. Cinta Laura itu punya yayasan untuk sekolahan anak-anak yang tidak mampu. Kemudian Agnes Monica juga punya yayasan untuk anak-anak yang tidak mampu. Dua anak ini yang sudah berpikiran jauh ke depan. Dan kita tidak sangka-sangka, yayasan itu semakin gede, penghasilan dia berarti semakin besar. Itu yang, apakah kita sudah berpikir ke sana, bahwa penghasilan kita itu sebetulnya tidak 100% menjadi hak kita. Itu yang, ayo, kita kalau kepingin, betul-betul kalau kepingin usaha kita maju, itu kita melakukannya, itu lahir dan batin. Lahir artinya kita melakukan cara kerja dengan sesuai dengan sistem. Cara kerja kita lakukan optimal, maksimal, full effort. Kita lakukan secara lahir. Secara batin, kita dekati Allah dan lakukan yang Allah inginkan. Lakukan yang memang betul-betul Allah sukai. Sedekah menjadi salah satu cara yang terbaik untuk membuat bisnis Anda pasti naik. Tetapi yang saya ingin garis bawahi, ketika Anda bersedekah, ketika Anda mengeluarkan infak, sedekah, atau zakat, atau apapun namanya, itu pastikan ini benar-benar yang keikhlasan yang benar-benar dari dalam hati. Karena keikhlasan ini tidak mudah, tetapi ketika Anda betul-betul melakukannya, ada balasan yang kita betul-betul tidak sangka. Dan keikhlasan itu kadang-kadang ketika kita ngasih, itu kita melupakannya. Sekian menit, sekian detik kita melupakan. Dan itu keikhlasan, itu biasanya akan menjadi satu yang namanya kebiasaan. Dan kita tidak sadar, karena itu sudah kebiasaan, itu kita memberi, itu kita tidak sadar. Jadi buatlah hal-hal yang seperti ini menjadi bersedekah itu menjadi satu kebiasaan yang Anda bisa lakukan setiap hari. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepadanya. Terima kasih, Mbak Dani. Tepuk tangan dong buat Bu Novi dong. Thank you ya Bu Novi ya. Jadi Anda teman-teman yang Muslim, Anda tahu Anda belajar dari orang yang tepat. Dan saya akan sampaikan dikit untuk teman-teman Nasrani, saudara-saudara saya, teman-teman Nasrani ya. Jangan lupa bayar perpuluhan. Kalau Anda udah ngerti konsepnya, Anda udah paham, Anda langsung tanya konsultasi ke pendeta atau ke bapak, kakak rohani Anda untuk Anda lakukan pembayaran perpuluhan. Itu satu sisi yang saya sih praktekin terus ya. Tapi kalau Anda masih belum terlalu paham, Anda boleh nanti chat lebih detail. Kalau yang Muslim ke Bu Novi, kalau yang Nasrani ke saya, nanti kita akan diskusi ya. Karena dalilnya sama, pasti ada semuanya. Dan yang kedua, saya ingat satu kisah di Alkitab, itu ada kisah di Ishak ketika musim kering, ketika terjadi bencana, malah dia nabur. Dan gara-gara di musim itu dia tetap nabur, maka dia jadi sangat-sangat kaya. Artinya teman-teman, kita jangan nunggu punya banyak uang untuk kita bisa memberi. Kita nggak usah nunggu punya uang yang sekian ratus juta untuk kita nabur. Tuh. Ada idiom yang konyol ya, nggak usah nunggu kaya untuk kamu jadi orang yang bisa bersedekah, karena kamu kayanya itu lama. Tuh. Itu cuma memberi arti kepada kita, karena kita nunda-nunda sedekahnya, amalnya, memberinya, jadi kita nggak kaya-kaya. Gitu. Dan mari teman-teman, kita lihat apapun itu, tadi Bu Novi sudah sampaikan ada 9 manfaat ya. Kita tahu berarti kalau kita pengen dapat sesuatu yang maksimal dari Yang Maha Kuasa, hitungannya beliau, kita harus lakukan sesuatu, yaitu memberi.
Dan ternyata Keke ini teman-teman bisa berikan kepada Anda dan saya untuk kita bisa membantu orang lain. Kita sekarang pakai bahasa umum, kita bisa beramal, bersedekah, bisa memberi, bisa menabur gitu ya. Itu orang lain bingung, saya itu perlu bantuan, tapi kita bisa punya kesempatan membantu orang lain. Ya, Pak Indra dulu pernah bilang, kenapa kamu harus jadi orang kaya? Ya, orang miskin bisa makan nggak? Bisa. Gitu. Tapi orang miskin bisa kasih makan nggak? Belum tentu. Orang miskin boleh ke gereja, orang miskin boleh ke masjid, boleh. Tetapi apakah orang miskin bisa bangun masjid? Apakah orang miskin bisa bangun gereja? Belum tentu. Nah, kita diberi kesempatan teman-teman untuk kita bisa jadi orang yang kaya, yang bisa memberi lebih. Tapi sebelumnya, sebelum kita sampai ke sana, memberi lebihnya sekarang dengan apa yang ada dulu. Ya, saya jadi keinget A.A. Kim nih. 3M yang beliau bilang ya, 3M dari A.A. Kim. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Nah, jadi teman-teman, sekarang Anda punya pemahaman yang lengkap, skill set-nya oke, mindset-nya oke, Anda dibimbing terus, dibina terus oleh perusahaan dan sekolah yang luar biasa. Bahkan saya nggak lagi ngelancangi itu, tapi saya juga udah minta ke Bu Novi untuk kita bisa dampingi Anda dari sisi spiritual. Semoga kita lengkap sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, yang diberi akal budi, tapi kita punya keimanan yang benar. Ya, teman-teman, mari kita bekerja dengan yang Maha Kuasa. Semua yang tidak mungkin akan jadi mungkin, apa yang kita pikir tidak bisa akan jadi bisa. Dulu nggak pernah bisa pas korban, nggak bisa nyumbang, pas ada pembangunan gereja nggak bisa nyumbang gitu. Sekarang lewat Keke kita pasti bisa untuk memberi lebih baik. Kita pasti bisa jadi orang-orang yang beramal lebih banyak. Kita pasti bisa jadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk jadi manfaat yang lebih besar bagi sekitar kita. Ya, ini cara keuangan dan saya berharap apa yang kita udah pelajari bersama kita tangkap dan mari kita kerjakan bersama-sama karena ada caranya, ada fasilitasnya, ada kesempatannya. Ya, bagaimana mendapatkan keuangan, jual 5 juta, cari 5 orang. Itu saja, fokus ke sana. Itu kalau Anda masih belum belum sampai di tahap Anda saving, itu Anda harus fokusin di mendapatkannya dulu. Itu jual 5 juta, cari 5 orang. Anda udah mulai dapat, itu belajar untuk nabung, belajar investasi, dan jangan lupa faktor Tuhan. Yang nggak bisa dihitung adalah, tadi Bu Novi bilang bagus banget ya, hitung-hitungannya Tuhan itu kayaknya ada berapa ratus atau ribu kali, tapi hitung-hitungannya itu bisa-bisa di luar itu teman-teman. Jadi kita nggak usah mikir ke sananya, kita lakukan bagian kita, beri saja. Itu nanti Tuhan yang akan melipat gandakan sesuai dengan apa yang beliau lihat di kita, siapnya kita berapa. Nah, untuk itu teman-teman, yuk terus hidup di area iman, terus hidup di lingkungan iman, terus hidup di pikiran iman, bahwa kita sedang melakukan sesuatu bersama dengan Yang Maha Kuasa, dan bersama Yang Maha Kuasa kita pasti bisa. Udah ada Keke, udah ada sekolah bisnis, bagi orang yang nggak ngerti tentang spiritual ada bisa, apalagi kita yang udah paham bahwa kita juga punya Tuhan yang luar biasa, kita pasti bisa. Oke ya teman-teman ya, semoga malam ini jadi asik dan mulai ketata, keuangannya makin ketata, bisnisnya makin ketata, timnya makin ketata, dan ekonomi makin meningkat dengan jauh lebih luar biasa. Saya doakan kita semuanya makin sehat, makin kaya, makin bahagia. Ya, afirmasi bareng-bareng yuk sebelum kita tutup hari ini. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Oke, nyalain videonya bagi yang bisa. Biar saya bisa lihat mata Anda, semangat Anda, dan keyakinan Anda. 3, 2, 1. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Sekali lagi, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, be the best, go ground and go 1%. Thank you Bu Novi. Bye-bye semuanya.